Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati murabbi ruhina al-mahfurlah asy-syaikh Syari Marzuki lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Hadratul Mukhtaramin wal Mukarramin, para alim, para ulama, bapak-bapak kiai, wabil khusus Bapak Kiai Rahmat. Tak lupa yang kami muliakan bapak-bapak kiai, para tokoh masyarakat, Bapak Lurah dan seperangkatnya, Bapak Ketua RT, Ketua RW, juga segenap pengurus takmir, Bapak Ibu pendidik, Ustadz Ustadzah TPQ Nurul Hidayah, dan Bapak Ibu wali santri yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat Allah pada siang hari ini. Walaupun agak panas, agak sumuk, mudah-mudahan besok di surga kita mendapatkan kesejukan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mahabbah, dengan rasa cinta kita, maka kita dimasukkan golongan umat-umatnya yang akan diberi syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sumuk ya Bapak Ibu ya, tidak apa-apa. Biar badan kita sumuk, yang penting pikirannya adem. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul, bermuajahah di majelis ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ada begitu banyak yang harus kita syukuri kepada Allah. Wabil khusus pada hari ini kita telah menyaksikan anak-anak kita, bahkan tidak ketinggalan ibu-ibu sepuhnya juga bersemangat untuk mengaji. Mari bersama-sama kita ingat beberapa pesan Rasulullah SAW. Rasul ada pesan yang ini sangat membahagiakan untuk kita. Pada suatu ketika Rasul pernah dawuh, pernah berpesan begini. Qalan Nabi SAW, al jannatu mushtaqatun ila talil Quran. Kata Rasul bahwa sorga itu, matur nuwun Bapak Ibu jangan iri ya. Kata Rasul, al jannatu, sorga itu mushtaqatun, merindukan, sangat mengharapkan ila talil Quran, kepada orang yang senang membaca Al-Quran. Jadi surga pada saat ini telah merindukan kedatangan siapa saja yang senang dengan Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita, ibu-ibu semuanya, para tokoh masyarakat yang ikut membantu adanya taman pendidikan Al-Quran ini termasuk yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan orang yang membaca Al-Quran sehingga surga itu merindukannya, mengharapkan kedatangannya?
Ini ada kisah yang sangat menarik. Ini kisah yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hambal, pendiri madhab Hambali. Kita tidak begitu akrab dengan nama ini karena kita kebanyakan madhabnya Syafi'i. Tapi tidak apa-apa untuk kita ambil pelajarannya. Kalau kita tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ternyata beliau itu fikihnya madhabnya juga Hambali. Imam Ahmad bin Hambal ini ulama waliullah yang istimewa. Di antara keistimewaannya adalah Imam Ahmad bin Hambali ini pernah 100 kali bermimpi, dan dalam mimpinya itu ditemui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Musa yang punya predikat kalimullah, Nabi yang biasa ngobrol-ngobrol dengan Allah, Imam Ahmad bin Hambal ini pun agak mirip-mirip begitu. Tetapi karena saking takutnya, saking cintanya kepada Allah, ketika ditemui Imam Ahmad bin Hambal ini hanya diem saja begitu, tidak pernah berani berbicara apapun. Diceritakan setelah 99 kali bermimpi ditemui Allah, maka ketika terbangun Imam Ahmad bin Hambal lalu punya sebuah keinginan. Andaikan aku besok mimpi lagi ditemui Allah, saya akan bertanya. Ternyata ketika beliau tidur mimpi ditemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya beliau benar-benar bertanya. Bapak Ibu, kira-kira pertanyaannya apa kira-kira? Saya beri kesempatan untuk menebak. Ternyata pertanyaannya adalah, ya Allah, kaifa taqarrabal mutaqarribuna ahabba ilaika. Ya Allah, orang-orang yang dekat denganmu dan siapa saja yang ingin dekat denganmu, caranya bagaimana ya Allah agar siapa saja bisa dekat kepadamu. Lalu di dalam mimpi itu dijawab oleh Allah, bi qiraatil Quran. Wahai Imam Ahmad bin Hambal, caranya mudah. Kalau mau dekat Allah cukup bi qiraatil Quran. Imam Ahmad bin Hambal bertanya lagi, bi fahmin au bi ghairi fahmin. Ya Allah, membaca Qur'annya itu dia paham, pinter, atau yang penting baca? Nah, ini ada kabar gembira. Allah menjawab bi fahmin au bi ghairi fahmin. Paham, tidak paham sama saja, yang penting membaca Al-Qur'an. Ini membahagiakan untuk kita, kabar gembira untuk ibu-ibu sepuh yang pada ngaji tadi. Tidak usah khawatir, tidak usah minder, enggak penting pinter apa tidak, yang penting ada kemauan. Dirindukan oleh surga dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sudah pernah ke surga apa belum? Belum. Kira-kira besok kalau di sana bingung apa tidak? Bapak Ibu sudah pernah ke Amerika? Belum. Saya juga belum. Kira-kira ke sana bingung apa tidak? Bingung. Tapi walaupun ke Amerika itu tidak bingung kalau di sana ada yang menjemput. Mohon maaf, ini saya punya cerita berkesan tentang pentus. Saya datang pertama pede sekali, tak usah disebut, saya datang sendiri. Saya dibilangin Cipari, saya datang ke sini mengikuti bis asli tujuan Sidareja. Ya nyampe Cipari, tapi Ciparinya sana tuh. Pengalaman pertama adalah menjelajah kecamatan Cipari. Ternyata begitu diantar pulang, kok cepet ya pulangnya ya? Karena nggak ada yang jemput. Bapak Ibu, besok kita di akhirat bingung. Kecuali kalau di akhirat nanti ada yang menjemput.
Jadi ibu-ibu kasepuan tenang saja, besok di sorga sudah ada tim penjemputan, tidak usah bingung. Kalau bapak-bapak saya kurang tahu, kalau ibu-ibu saya udah dapat bocorannya. Besok di akhirat langsung ada yang menjemput, langsung dibawa masuk ke sorga. Kenapa? Karena belajar Al-Quran. Bapak-bapak nusul belajar nggak kira-kira besok ini? Iya. Kalau bapak-bapak enggak mau belajar, jadi besok ibu-ibu masuk sorga dulu. Kayaknya bapaknya belakangan. Al-jannatu mustaqotun litalil Quran. Sorga ini merindukan, menunggu dan menyiapkan tim penjemputan untuk para pembaca Al-Quran. Bifahmin au bihuri fahmin, apakah bacanya paham ataukah tidak. Kemudian para ulama juga menyampaikan bahwa membaca Al-Quran itu, sering membaca Al-Quran itu bisa menjadikan kita itu dekat dengan Allah. Disebutkan man aroda ayyatakallam ma'allah falyaqra'il Quran. Man, siapa saja aroda, berkeinginan, ayyatakallam, untuk ngobrol-ngobrol ma'allah, dengan Allah. Caranya bi qiraatil Quran atau falyaqra'il Quran, maka dia harus senang membaca Al-Quran. Tapi aku tidak paham artinya bagaimana. Yang penting baca saja. Allah tidak mensyaratkan harus paham artinya, paham tafsirnya. Yang penting senang membaca. Nanti lama-lama juga paham sendiri. Maaf ibu-ibu, ketika punya anak baru lahir, itu kan ibu-ibu telaten sekali ngajak bicara ya. Ibu-ibu paham nggak itu bahasanya bayi? Paham nggak? Tidak. Bayinya paham nggak? Tidak. Tapi ibu-ibu bisa ngobrol ya. Nah, begitulah. Kita dengan Allah, kalau kita rajin baca Al-Quran, berarti kita ayyatakallam Allah, kita sedang ngobrol-ngobrol dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang senang ngobrol dengan Allah, dia dekat dengan Allah, maka urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, kenapa kita itu harus senang dengan Al-Quran? Anak-anak kita dari kecil harus segera diajarkan Al-Quran. Begini, Al-Quran kita paham tidak paham, ternyata Al-Quran itu besar manfaatnya dalam kehidupan. Paham tidak paham artinya, paham tidak paham tafsirnya, Al-Quran besar manfaatnya dalam kehidupan. Apa-apa itu kalau kita nggak tahu manfaatnya kan nggak semangat. Maka ini mau saya kasih tahu khasiatnya membaca Al-Quran. Bapak Ibu dahar jeruk, kenapa semangat? Tahulah khasiatnya, mengandung vitamin C. Bapak Ibu dahar nasi, makan nasi, tahu khasiatnya, mengenyangkan. Selama ini Bapak Ibu baca Quran sudah tahu belum khasiatnya baca Quran? Belum ya? Belum. Begini Bapak Ibu, ulama itu menyampaikan bahwa membaca Al-Quran itu bisa membawa kebahagiaan, terutama dalam kehidupan berumah tangga. Apa sih hubungannya membaca Al-Quran dengan rumah tangga? Kayaknya nggak ada hubungannya kayaknya. Mari kita lihat. Ulama itu mengatakan begini, orang berumah tangga itu kan nggadukke, bahasa Jawanya, bahasanya apa ya? Menggabungkan orang dengan orang, betul Pak? Betul. Di sini menikahnya dengan orang kan? Nah, orang dengan orang ini dua orang yang berbeda lalu disatukan. Nah, kata ulama, banyak orang yang tidak ngerti bahwa sejatinya manusia itu mirip dengan kuburan. Manusia mirip dengan kuburan. Ada apa dengan kuburan? Di sana namanya kuburan apa ya? Nah, kuburan itu tempat ngubur orang yang telah meninggal dunia.
Kenapa manusia dikatakan mirip kuburan? Karena di dalam perut kita itu banyak dikubur makhluk-makhluk Allah yang lain. Bapak-bapak sudah pernah makan daging sapi? Kuburan sapi perutnya panjenengan. Ibu-ibu sudah sering makan ayam? Berarti perut ibu-ibu adalah kuburan ayam. Malah kemarin saya dengar ada orang makan tekek, berarti kuburannya tekek. Terus ada lagi yang makan kodok, berarti kuburan kodok. Nah, di mana-mana yang namanya kuburan itu menyenangkan apa tidak? Kuburan menyenangkan apa tidak? Enggak ada kuburan yang menyenangkan. Makanya jangan heran kenapa kadang-kadang manusia dengan manusia itu bermasalah konflik, karena kadang-kadang kuburan ketemu kuburan. Jadi ibu-ibu malam-malam tidur bersama dengan bapak itu berarti kuburan ketemu kuburan. Terus nanti rangkul-rangkulan kuburan, rangkulan kuburan. Terus lama-lama keluar kuburan cilik. Nah, ya kan? Pertama kuburan kecilnya 1, 4 tahun kemudian nambah kuburan kecilnya 2. Manusia mirip dengan kuburan. Kuburan itu serem, kuburan itu angker, ndak ada yang senang dengan kuburan. Bapak Ibu, kalau kepengen kuburan itu ndak angker, ndak serem, caranya bagaimana? Ayo. Bapak Ibu, kalau kepengen kuburan itu ndak angker, ndak serem, caranya bagaimana? Sering-seringlah dibacakan Al-Quran. Saya sering ikut ziarah Wali Songo. Enggak serem itu kuburan Wali Songo. Kenapa? Tiap saat banyak orang membaca Al-Quran. Lah manusia itu sama dengan kuburan, artinya manusia itu serem. Cara menghilangkan seremnya manusia adalah dengan membaca Al-Quran. Semua makhluk Allah itu ada baiknya, tapi ada tidak baiknya. Nah, orang yang pintar itu bagaimana baiknya diambil, tidak baiknya disingkirkan. Contoh, ibu-ibu, pare itu rasanya pahit, ya apa tidak? Supaya tidak pahit caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Dikasih garam terus diremas-remas ya, nanti pahitnya jadi hilang. Maaf ibu-ibu, darah yang keluar dari hidung itu namanya apa? Mimisan. Itu kalau disumpel ya, ditutup pakai kapas tetap ngalir apa tidak? Tetap ngalir. Pakai kertas ngalir, pakai semen tetap bocor. Ternyata cuma ditutup pakai daun sirih, berhenti ngalirnya. Kenapa? Karena kelemahannya mimisan itu di daun sirih. Lah manusia itu ibarat mimisan, ibarat pare, itu ada seremnya. Cara menghilangkan seremnya adalah dengan membaca Al-Quran. Buktikan ya ibu-ibu, kalau misalkan ibu-ibu lagi marah sama suami ini, suami saya ini kebangetan, coba sesekali begitu suami pulang, ibu-ibu sudah nyambut di depan rumah, baca Al-Quran, baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Udah diam aja, terus aja baca Quran. Besok suami pulang, diamin aja, baca Quran aja. Nanti lama-lama kan suaminya bilang, iya bu, aku ngerti bu, aku salah bu, gitu. Jadi bacaan Al-Quran itu bisa menghilangkan aura-aura buruk yang ada pada diri manusia. Maaf, ada seorang suami yang hidup kurang bahagia. Dia sakit-sakitan. Kenapa? Tiap ketemu dengan istrinya itu rasanya sebel. Di rumah nggak pernah betah lama. Tapi kalau nongkrong di perapatan bisa betah lama. Ini ada sesuatu berarti ini. Maka dari itu silahkan dicoba. Kalau suami istri itu senang membaca Al-Quran, itu akan menghilangkan yang negatif-negatif dalam dirinya, sehingga Allah yang jamin pasti hidupnya akan bahagia.
Jadi seperti pare tadi, ngilangin pahitnya adalah kasih garam lalu diremas-remas dengan garam itu, lama-lama pahitnya hilang. Ya. Monggo Kiai Rahmat. Iya. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Saya nanti enggak usah panjang-panjang. Ibu-ibu pingin yang agak panjang apa agak pendek? Agak panjang. Kalau agak panjang berarti pendek, kalau agak pendek berarti iya, terserahlah mau yang mana. Jadi saya enggak usah panjang-panjang. Toh saya sudah sering kesini. Ya. Kembali al-jannatu mustaqotun litalil Quran, bahwa surga ini sangat merindukan orang yang senang membaca Al-Quran. Dan Al-Quran itu ternyata manfaatnya sangat besar. Jadi nanti Bapak Ibu di rumah mulai nanti malam, Pak, kita tadi kan ngaji, katanya kita ini mirip kuburan, supaya ndak serem. Ayo Pak, pada belajar bareng-bareng membaca Al-Quran. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, kalau di rumah nggak ada yang seneng baca Al-Quran, padahal Nabi telah berpesan nawiru buyutakum bisolah wa qiraatil Quran. Terangilah rumahmu bisolah, dengan mengerjakan sholat. Kira-kira ini sholat apa ini? Sholat sunnah bagi bapak-bapak. Nanti bapak-bapak nggak ada yang ke masjid. Terangi rumahmu dengan sholat wa qiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Kalau di dalam rumah itu nggak ada yang senang membaca Al-Quran, pantaslah kata Nabi, jangan jadikan rumahmu itu laksana kuburan, sehingga rumah itu rasanya serem. Bapak ketemu ibu tidak ngobrol, serem. Ketemu anak ngobrol secukupnya. Ibu sama bapak ngobrol cuma secukupnya, cuma kalau hari Kamis malam Jumat, selebihnya enggak. Keluarga yang serem, keluarga kuburan. Supaya enggak jadi keluarga kuburan, harus senang membaca Al-Quran. Kemudian sanjungan berikutnya kata Rasul, ini sanjungan dari Allah. Nabi pernah bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah ini memiliki keluarga di kalangan manusia. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah ini memiliki keluarga di kalangan manusia. Para sahabat ini kaget. Ya Rasul, manhum ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah? Kok Allah punya keluarga? Maka dijawab oleh Allah, hum ahlul Quran ahlullah. Yang ahli Al-Quran dialah keluarga Allah. Sekarang apa pengertian ahli? Untuk memudahkan pemahaman, ahli itu saya terjemahkan tukang. Bapak Ibu, kalau kita mengatakan Bapak A ini tukang batu, kenapa kita bilang dia tukang batu? Karena kita sering lihat dia pasang batu. Oh, itu tukang sayur. Kenapa kita bilang begitu? Karena kita lihat tiap hari dia jualan. Lalu ada ibu-ibu bilang, oh kalau ibu itu tukang ngerasani. Kenapa itu? Kenapa itu? Karena kita sering lihat dia, nggak tahu saya. Nah, ahli Quran berarti orang yang ahli Quran, yang sehari-hari senang membaca Al-Quran. Jadi ibu-ibu senang membaca Al-Quran berarti sudah dianggap sebagai keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia enggak diaku sebagai keluarga Allah? Bahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ada punya cerita. Kisah ini rawahu, nyeritake hu ing kisah begitu kalau kita ngaji. Yang cerita adalah
syaikhi, guruku. Cerita ini membuat saya semangat dan betah di pondok. Walaupun nasib saya nggak sama dengan isi cerita, tapi saya sering menceritakan ini kepada santri-santri. Mudah-mudahan ibu-ibu senang mendengar cerita ini. Yang jelas saya dari dulu sampai sekarang tidak akan pernah lupa kisah ini. Siap-siap ibu-ibu ya, jangan ada yang ngobrol sendiri. Ini kisahnya kisah nyata. Tidak ada di TV, tidak ada di FTV, tidak ada di YouTube, kecuali setelah ini diupload ke YouTube. Di pondok itu ada santri yang terkenal dengan panggilan Tabat. Nama aslinya bukan Tabat, tetapi semua santri itu memberi julukan dia Tabat. Jadi di pondok itu kadang-kadang ada tidak baiknya. Apa tidak baiknya? Jadi kadang-kadang santri suka manggil temannya itu sak senengnya. Dulu ada santri lagi tempat saya itu tinggi besar seperti Mike Tyson, namanya Rohman. Entah siapa yang nyuruh, semuanya memanggil Tyson. Suatu ketika ada bapaknya datang ke pondok, saya nyari anak saya namanya Rohman, dijawab enggak ada namanya Rohman. Namanya sudah diganti dengan Tyson. Nah, ini ada santri namanya Tabat, sungguh-sungguh terjadi. Bagaimana ceritanya? Mari kita lihat ke TKP. Biasa kalau pagi habis subuh itu santri itu berderet itu setoran. Ada yang setoran juz amma, ada yang juz 1 dan sebagainya, langsung kepada kiai. Ini ada santri setoran surat Al-Lahab. PD, semangat dan istiqomah, dia selalu barisan paling depan. Silahkan dibaca kata kiai. Lalu dia pun mulai membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada. Loh, kok bolak-balik? Ulangi. Tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada abi lahabi wa. Enggak ada selesainya. Kayak orang baca Al-Kafirun kan badbut enggak selesai-selesai. Disuruh ngulangi makin grogi. Akhirnya kata kiai, udah kau mundur dulu ya, diapalin lagi. Besoknya maju lagi, tidak berubah. Tabbat yada abi lahabi wa tabbat, tidak selesai. Tidak masuk akal. Al-Lahab itu 1 bulan baru hafal. Nah, semenjak itu tanpa ada yang menyuruh, semua santri memanggil dia dengan nama Kang Tabat. Nama aslinya hilang di telan bumi. Lalu setelah itu santri ini pun ngaji kitab kuning dan lain sebagainya. Dia tidak tergolong santri istimewa. Ya tidak pinter, ya alias bodoh. Jadi bodoh bahasa lainnya tidak pinter. Tapi istiqomahnya luar biasa. Tapi takzimnya kepada guru itu luar biasa. Dia ngaji terus menerus hingga tanpa terasa dia sudah 10 tahun ngaji di pesantren itu. Pada suatu ketika dikisahkan bahwa Pak Yai itu sering absen, sering kosong mula ngajinya. Kenapa? Karena salah satu putrinya Pak Yai itu sakit, sehingga Pak Yai ini harus sibuk mencarikan dokter untuk mengobati putrinya. Bermacam-macam dokter untuk mengobati, tetap saja belum sembuh. Spesialis apa saja dan tidak ketemu penyakitnya. Akhirnya Pak Yai ini bermunajat, sholat tahajud, istikharah dan sebagainya, kemudian kirim Fatihah kepada guru-gurunya. Bingung dengan sakit yang dialami oleh putrinya. Ketika tidur Pak Yai ini ditemui oleh salah satu gurunya. Kata gurunya begini, anakmu yang sedang sakit itu ada yang bisa ngobati, cuma orangnya ini sulit ditemui. Kata gurunya dalam mimpi, kau cari orang tua
dia biasa jalan tinggal kalau ndak di pinggir sungai itu di pinggir pantai. Kau cari sajalah orang tua yang kira-kira wajahnya putih bersih, dia biasa berpetualang kalau enggak di pinggir-pinggir sungai, di pinggir-pinggir pantai. Insya Allah kau cari orang itu, dia yang bisa menyembuhkan sakitnya anakmu. Lalu Pak Yai ini terbangun. Pak Yai sangat yakin dengan apa yang didawuhkan oleh gurunya. Tapi Pak Yai ini bingung kalau Pak Yai harus pergi mencari orang tersebut, apalagi alamatnya tidak jelas. Bagaimana dengan nasib pondok? Ya, kalau zaman sekarang nyari orang itu gampang, tinggal ketik di Google ya. Ketik di Google bisa langsung kelihatan orangnya, alamatnya. Pada waktu itu belum ada internet. Dalam kebingungan itu akhirnya Pak Yai ini memanggil beberapa santri yang telah mondok lama, yang sudah senior. Maka dipanggillah beberapa santri, termasuk siapa kira-kira? Termasuk Tabat tadi. Singkat cerita, tidak saya panjang-panjangkan, akhirnya Tabat telah yang terpilih, didhawuhi Kiai untuk mencari orang yang dimaksud. Akhirnya Tabat dipanggil sama Kiai. Tabat, kamu kan sudah selesai diniyahmu, kamu sudah masa pengabdian. Ini aku minta tolong kepadamu, tolong cari orang yang bisa mengobati sakitnya putriku. Di mana Pak Yai itu? Saya juga tidak tahu. Cuma kata guru saya, dia orangnya agak sepuh, wajahnya putih bersih, biasa berjalan-jalan di pinggir kali atau di pinggir pantai. Kamu carilah di. Singkat cerita akhirnya Tabat pun sendiko, nggih Pak Yai saya akan cari. Akhirnya Tabat pun mempersiapkan bekal, semua bajunya dibawa. Menempuh perjalanan, yang penting yakin dengan dawuh guru, mencari orang yang bisa ngobati sakit anak gurunya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tanpa terasa Tabat sudah 2 tahun meninggalkan pesantren dan belum ketemu. Karena setiap orang yang ditanya jawabannya dia tidak tahu. Dan Tabat perginya jalan kaki, gak kayak sekarang naik motor. Suatu ketika Tabat ini tengah malam, jam 12 malam, lewat di tengah hutan, di situ ada kuburan. Lalu Tabat ini berhusnudzon, ini kuburannya orang baik, dia pun mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlat diyar. Lalu sholat sunnah, sholat tahajud di situ. Selesai sholat, Tabat ini karena capek, ngantuk, lalu ketiduran. Dalam tidurnya Tabat ini bermimpi ditemui oleh orang. Cuma orang itu wajahnya itu seperti penuh penderitaan, wajahnya capek, wajahnya sangat memelas. Orang itu bertanya, Kang, kalau di pondok kita manggilnya Kang dengan teman, Kang, kamu itu mau kemana? Tabat pun menjawab, aku sedang dalam perjalanan mencari orang yang bisa menyembuhkan sakitnya anaknya Pak Yai saya. Nah, orangnya itu siapa, di mana? Aku tidak tahu orangnya itu siapa, di mana. Lalu bagaimana kamu mencarinya? Pak Yai saya hanya pesan orang itu biasanya sering jalan di pinggir sungai atau di pinggir pantai. Kata orang dalam mimpi itu, ya sudah Kang, kalau begitu tak dongake, saya doakan segera ketemu. Sekalian saya minta tolong tanyakan kalau ketemu orang itu, kenapa aku ini disiksa siang malam tiada hentinya. Aku kepengen istirahat, aku capek disiksa siang malam. Selesai itu Tabat pun terbangun. Setelah Tabat terbangun, Tabat pun melanjutkan perjalanan. Begitu mendekati waktu subuh, Tabat ini bersiap-siap untuk sholat subuh. Maka Tabat pun mencari air untuk berwudu.
tapi cari ke sana kemari tidak didapatkan air. Akhirnya Tabat duduk sejenak. Tiba-tiba Tabat ini mendengar gemericik air mengalir. Akhirnya Tabat yakin, wah ini pasti ada sungai. Lalu dicari, ternyata tak jauh dari situ betul di tengah hutan itu ada sungai yang airnya sangat jernih. Lalu Tabat pun berwudu. Ketika Tabat ini selesai berwudu, Tabat ini melihat ke depan, kebetulan sungainya itu mengalir dari atas ke bawah. Maka dalam remang-remang itu Tabat ini seperti melihat orang sedang duduk di atas batu. Padahal itu di tengah malam. Akhirnya selesai berwudu, Tabat pun berjalan menuju ke tempat di mana dia remang-remang seperti lihat orang. Ternyata betul di situ ada orang sedang duduk di atas batu. Lalu begitu sampai di situ, Tabat pun mengucapkan salam, assalamualaikum. Ternyata orang tersebut belum menoleh, diam saja. Lalu Tabat pun melaksanakan sholat subuh di belakangnya. Setelah Tabat ini selesai sholat subuh, tiba-tiba orang tersebut noleh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan anehnya orang tersebut tiba-tiba bertanya, apa pesan Pak Yaimu? Aneh enggak? Aneh. Lalu dengan penuh semangat dan penuh keyakinan, pasti ini orang yang dimaksud sama Pak Yai saya. Tabat pun berkata, wahai Bapak, sesungguhnya aku disuruh mencari tahu orang yang bisa mengobati sakitnya anak perempuannya Bapak Yai saya. Orang tua tersebut diam tidak menjawab, lalu mengambil selembar daun yang ada di dekatnya. Lalu daun itu diambil, lalu orang tersebut mengambil kayu kecil seakan-akan menulis di atas daun itu. Setelah selesai menulis, daun itu terus dilipat-lipat. Kata bapak itu, Kang, kau pulang saja sekarang, kasihkan daun ini kepada Pak Yaimu. Maka Tabat pun bergembira, tanpa dibuka itu daun isinya apa, langsung dimasukkan saku. Tabat pun bergegas pulang. Padahal itu entah sudah berapa ratus kilometer Tabat meninggalkan pesantren, wong sudah 2 tahun lebih. Maka kembali Tabat pun berjalan kaki hingga suatu malam lewatlah dia di kuburan yang tadi. Lalu Tabat mengucapkan assalamualaikum ahli diyar, dia ucapkan salam, lalu dia sholat sunnah di situ. Dan aneh, Tabat pun ngantuk tertidur lagi. Maka ketika tertidur, Tabat pun bertemu kembali dengan orang yang dulu. Dan orang tersebut bertanya, Kang, sudah ketemu orang yang engkau cari? Sudah. Oh maaf, saya lupa. Tadi sebelum Tabat pergi meninggalkan orang tua yang telah memberinya daun itu, Tabat kemudian bertanya, maaf Pak, ada satu lagi yang mau saya tanyakan. Kemarin saya lewat di kuburan di tengah hutan sebelah sana, penghuni kuburnya nanya kepada saya, kenapa dia disiksa terus dan bagaimana caranya agar tidak disiksa. Kata orang tua ini, oh itu adalah kuburannya ahli ilmu. Itu orang pinter, cuma semasa hidupnya dia hanya menggunakan kepintarannya untuk membodohi orang. Dia tidak mau mengajarkan ilmunya. Kalau ingin dia tidak disiksa lagi, dia harus mengajarkan ilmu-ilmunya. Sudah, singkat cerita, Tabat pun berpamitan dengan orang tua itu, langsung pulang lagi jalan kaki. Sampai di kuburan tadi, Tabat pun sholat, lalu dia tertidur. Dalam tidurnya ditemui oleh penghuni kuburan itu dan ditanya, Kang, sudah ketemu orang itu? Sudah. Apa kata dia? Begini, kata orang yang saya temui, engkau adalah ahli ilmu, tetapi kesalahanmu adalah engkau hanya menggunakan ilmumu untuk membodohi orang-orang, sehingga engkau disiksa setiap hari. Kalau engkau ingin tidak lagi disiksa, maka caranya engkau harus mengajarkan ilmumu kepada siapa saja.
Maka kata penghuni kuburan itu dalam mimpinya Kang Tabat, ya sudah Kang, kamu di sini saja dulu, kamu jangan pulang dulu. Ngapain kira-kira? Dalam mimpinya itu Tabat itu diulang ngaji. Bangun-bangun subuh, Tabat ini merasa badannya enteng. Tiba-tiba dia sudah hafal Quran 30 juz. Tiba-tiba dia sudah hafal Alfiyah Ibnu Malik. Tiba-tiba dia sudah hafal banyak kitab-kitab. Padahal Tabat di pondok terkenal bodoh. Dan anehnya lagi, yang tadinya Tabat itu berjalan, sekarang berjalannya terasa ringan. Kakinya itu kayak mau terbang. Tabat ini kaget, loh kok kakiku terbang. Begitu Tabat berlari, ternyata Tabat terbang beneran. Tak perlu berhari-hari, tak perlu berbulan-bulan, singkat cerita Tabat langsung sampai di halaman masjid di depan pondoknya. Dan pada saat itu adalah sudah menjelang waktu Isya. Maka Tabat tanpa berbicara pada siapapun langsung ambil wudhu, langsung masuk masjid, ikut jamaah, duduk di shaf yang paling depan. Tidak lama kemudian Pak Yai keluar dari dalam untuk ngimami. Begitu selesai ngimami, selesai wiridan, Pak Yai menghadap ke belakang. Pak Yai kaget, loh kok ada Tabat di sini? Akhirnya Tabat pun ditanya, Tabat kapan kau balik? Tadi Pak Yai. Oh ya alhamdulillah, gimana hasilnya? Hasilnya enggak tahu Pak Yai, saya itu cuma dikasih daun. Oh ini Pak Yai daunnya. Bapak Ibu tahu isi daunnya? Mau tahu? Mau tahu? Daun itu tertulis dalam tinta emas. Tulisannya begini, wahai Bapak Kiai yang mulia, terima kasih telah mengirimkan santrimu yang istimewa. Ketahuilah sakitnya putrinya Pak Yai bukan sembarang sakit. Ini sakit yang tiada lain, yaitu sakit karena ingin segera dinikahkan. Maka kalau pingin sakitnya putrinya Pak Yai cepat sembuh, obatnya cuma satu, segera nikahkan. Di bawahnya NB keterangan tambahan, sebaiknya nikahkan dengan yang membawa daun ini. Menyenangkan gak endingnya? Singkat cerita, Tabat yang bodoh itu akhirnya jadi pinter, jadi mantunya Pak Kiai. Ini yang bikin saya semangat di pondok. Walaupun saya bodoh, saya semangat di pondok. Tapi tadi saya bilang nasib saya tak sama persis dengan Tabat. Istri saya bukan putrinya Pak Yai. Tapi saya alhamdulillah saya dapat banyak barokahnya mengaji Al-Quran dari Pak Yai. Yang terakhir Bapak Ibu, berkaitan dengan metode salami yang diterapkan di sini. Saya perkenalkan lagi, alhamdulillah saya mengaji dengan guru saya, yaitu beliau Pak Yai Asyari Marzuki almarhum. Beliau muridnya Mbah Halim Maksum dan Mbah Munawir Krapyak. Jadi kita sanad Qur'annya itu nyampainya ke Mbah Munawir Krapyak. Sebenarnya dulu saya tidak ingin menulis buku metode salami, tapi karena banyak alumni yang bercerita tentang kebutuhan metode khusus yang bisa ditulis di pondok, kebetulan jarang ada santri yang bisa menulis, dan saya di antara santri yang terlalu betah di pondok. Akhirnya saya yang dipanggil sama Kiai. Akhirnya saya dengan dibimbing oleh Pak Yai, kita menyusun metode cara belajar membaca Al-Quran metode salami. Di kesempatan ini saya sampaikan, saya dibimbing oleh Pak Yai dan dimonitor oleh Pak Yai dan dipeseni oleh Pak Yai bahwa pengguna metode salami ini harus didampingi, tidak boleh dilepas. Makanya dulu saya memang janji 1 tahun tak dampingi, tapi 1 tahunnya sebenarnya habis Januari kemarin. Jadi saya kesini sudah expired sebenarnya, karena sudah habis bulan Januari kemarin. Tapi alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali. Nah, salami itu kemudian dawuhnya Pak Yai,
Karena kau ngaji di diniyah itu ngaji kitab-kitab tajwid, ada Hidayatus Sibyan, ada Hidayatul Mustafid, ada Jazariyah, ada Tuhfatul Atfal. Maka pesan Pak Yai, tolong dikutip kitab-kitab tersebut, cantumkan di buku metode ini bahwa buku metode ini memang benar-benar lahir di pesantren. Maka jangan heran kalau di situ nanti ada kalimat misalkan nun tanwin dan mim tanwin dibaca dengan mendengungkan. Mendengungkan itu bagaimana? Dengan mengeluarkan suara lembut dari pangkal hidung. Itu sebenarnya kita nyuplik dari kitab Tuhfatul Atfal yang bunyinya al-hunnatu sautun ladidun murakkabun min jismin nuni wal mimi yakhruju minal khaisum. Apa kue artinya? Enggak tahu. Ya itu di buku Salami itu artinya. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan Bapak Ibu, putra-putra Bapak Ibu tidak berjumpa dengan guru saya karena telah meninggal dunia. Mudah-mudahan di akhirat nanti besok bisa dikenal. Kenapa? Karena menggunakan metode ini. Dan saya yakinnya karena guru-guru kami ini tasalsul. Tasalsul ini punya mata rantai. Guru kami dulu mengaji di Ummul Qura selama 9 tahun. Mbah Munawir juga dulu di Mekah lama sekali. Jadi mudah-mudahan kita berikhtiar dengan belajar metode ini, mudah-mudahan cara baca Al-Quran ini bisa tasalsul, sambung menyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Pangapunten, nanti monggo dilanjutkan dengan Kiai Rahmat yang lebih panjang dan lebar tentang Quran dan lain sebagainya. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada banyak kekurangan, tentu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq wa aqimit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.